Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semua, perkenalkan nama saya Listianto Purnidi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP SMK Negeri 1 Atapan Danarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2. Jurnal ini sebagai refleksi diri setelah selama 2 minggu di minggu kedua mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang kedepannya akan ditulis secara rutin selama 2 mingguan sebagai tugas yang harus dikerjakan oleh seorang calon guru penggerak. Modul jurnal yang saya gunakan adalah modul jurnal 4F yang terdiri dari facts, feelings, findings, dan future. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari facts, yaitu peristiwa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berkaitan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka kami melanjutkan ke materi 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada modul ini saya mulai dengan mempelajari materi. Nah, yang pertama mulai dari diri. Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 kami diminta untuk membuat diagram trapesium usia. Trapesium usia ini merupakan gambaran dari saya dimulai dari mengawali pendidikan yang saya tempuh di usia taman kanak-kanak sampai pada usia sekarang bekerja sebagai guru. Pada saat usia sekolah, kami diminta mengingat satu dari beberapa kejadian positif dan negatif yang pernah saya alami. Yang kedua adalah eksplorasi konsep. Kemudian pada materi ini saya diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai guru penggerak yang sudah ada pada diri saya. Kemudian bagaimana nilai-nilai guru penggerak tersebut bisa dilakukan dan dioptimalkan dalam pembelajaran, dalam memimpin belajar. Materi di dalam modul 1.2 ini terbagi atas 3 materi besar, yaitu bagian A tentang konsep manusia tergerak, lalu bagian B tentang konsep manusia bergerak, dan bagian yang C tentang konsep menggerakkan manusia. Yang ketiga adalah eksplorasi konsep di ruang diskusi virtual. Saya dan teman-teman diarahkan pada ruang kolaborasi oleh fasilitator kami untuk berdiskusi bersama, yang nantinya kami dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 kali pertemuan, yakni pada tanggal 5 Juni 2023 untuk diskusi bersama kelompok kecil, kemudian dilanjutkan pada tanggal 6 Juni 2023 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kemudian diberi pertanyaan dan tanggapan oleh kelompok lainnya. Nah, saya tergabung dalam kelompok 3 bersama Ibu Tri Haryanti dan Bapak Ardani Eka Setiawan. Di dalam kelompok ini kami diminta membuat karya yang berisi gambaran singkat yang berbasis kekuatan nilai, lalu merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih. Pada diskusi ini, kelompok kami memilih peran sebagai coach bagi guru lain untuk sharing materi kepada rekan guru lainnya mengenai media pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya. Nah, kemudian yang keempat adalah demonstrasi kontekstual. Di kegiatan ini saya membuat karya dan mengunggah di LMS untuk menggambarkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru. Selanjutnya yang kelima adalah elaborasi pemahaman. Di sini saya juga membuat pertanyaan di LMS dan kemudian dilanjutkan diskusi virtual dengan instruktur, yaitu dengan Ibu Saadah, mengenai perspektif reflektif kritis tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang keenam,
adalah koneksi antar materi. Saya membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari tentang nilai dan peran guru penggerak dalam bentuk video yang saya unggah di YouTube dan juga saya unggah di LMS. Selanjutnya adalah aksi nyata. Aksi nyata yang saya lakukan adalah mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan nilai dan peran guru penggerak di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dalam bentuk video. Hal baik yang saya alami dalam mengikuti pembelajaran yaitu saya dapat berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman calon guru penggerak, dengan pengajar praktek, dengan fasilitator, dan instruktur terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan dalam aksi nyata, hal baik yang saya alami adalah mulai menerapkan nilai dan peran guru penggerak yaitu inovatif dan menjadi coach bagi guru lain. Adapun kendala yang saya alami adalah bagaimana menyeimbangkan dan menyelaraskan antara pembelajaran pendidikan guru penggerak dengan tugas saya di sekolah, di mana saya sebagai seorang guru yang berkewajiban adalah sebagai seorang pendidik, juga mendapatkan tugas tambahan yaitu sebagai wakil kepala di bidang sarana dan ketenagaan. Nah, hal yang saya lakukan adalah bahwa kita harus mulai dari diri, bahwa kedua-duanya penting dilakukan dan dijalani dengan tujuan bisa menjadi salah satu agen perubahan pendidikan. Setelah mempelajari modul ini tentang nilai dan peran guru penggerak, saya menyadari sudah terdapat beberapa nilai dan peran guru penggerak yang selama ini sudah saya lakukan secara tidak saya sadari. Saya merasa senang akan hal itu, akan tetapi saya harus tetap tergerak dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan memenuhi beberapa nilai dan peran guru penggerak yang belum saya kembangkan dan lakukan pada diri saya sebagai guru di sekolah dan di masyarakat. Saya menginginkan ke depannya saya mampu menjadi contoh bagi rekan-rekan kerja saya untuk bergerak bersama mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter sebagai profil pelajar Pancasila. Pengalaman saya selama mempelajari modul 1.2 ini sangat beragam. Saya menjadi mengetahui yang pertama bagaimana cara kerja otak manusia yang terdiri dari dua, yakni thinking fast dan thinking slow. Kemudian yang kedua, saya menjadi mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, kekuasaan, kemudian kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Kemudian yang ketiga, selanjutnya diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep menumbuhkan karakter. Kemudian yang keempat, materi mengenai 5 nilai dan peran dari guru penggerak yang harus saya miliki, yakni sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, penerapan ke depan ataupun rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membentuk atau membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Saya akan memulai dari diri saya sendiri untuk memperbaiki cara mengajar, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan, berpihak pada murid dan penuh dengan inovasi, menerapkan pembelajaran di dalam dan di luar ruangan, dan yang paling penting menciptakan kenyamanan murid dalam belajar. Saya mewujudkan mandiri, belajar dari berbagai sumber dan media untuk meningkatkan kualitas diri saya, semacam mengikuti webinar, pelatihan, dan melanjutkan pendidikan saya ke jenjang berikutnya. Mencoba berpikir reflektif dan menantang
dalam menentukan sikap dan tindakan dan keputusan saya. Terima kasih, demikian Bapak Ibu guru hebat, pemaparan dari saya terkait jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.2. Semoga dapat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.